Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Farera dari kelas Akuntansi 3A NPM 19752027. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Proses akuntan terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data suatu perusahaan. Siklus akuntansi. Yang termasuk ke dalam siklus akuntansi, yang pertama yaitu bukti transaksi. Yang kedua, jurnal transaksi atau jurnal umum. Ketiga, buku besar dan buku besar pembantu utang piutang. Neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo awal periode. Yang pertama yaitu transaksi. Bukti transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Dengan adanya surat ini, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki bukti bila transaksi benar-benar dilakukan sehingga tidak ada yang melarangnya atau melanggarnya. Ini ada contoh bukti transaksi sebuah faktur. Ini ada PT Karya Utama. Pada bukti transaksi terdapat alamat, nomor bukti, ada di sini kita ada bukti kas keluar ya. Di sini ada jumlah dan cek nomor atau nomor cek. Ini tampilan bukti transaksi, contoh tampilan bukti transaksi. Selanjutnya yaitu jurnal transaksi atau jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini merupakan contoh bentuk jurnal umum. Di sini terdapat beberapa kolom yang terdiri dari tanggal, nomor akun, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Jurnal umum memiliki bentuk lain yang dinamakan jurnal khusus yang terdiri dari 4 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal pembelian. Pada jurnal pembelian terdapat beberapa kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, nomor faktur, termin, dan pada debit ada persediaan barang dagang, PPN masukan, lain-lain, dan pada kredit ada utang dagang. Yang kedua yaitu jurnal penjualan. Pada jurnal penjualan terdapat tanggal, keterangan, faktur, termin, dan pada debit terdapat piutang dagang, beban pokok penjualan, dan pada kredit terdapat PPN keluaran, penjualan, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada jurnal pengeluaran kas yang terdiri dari tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor cek, dan pada debit ada hutang dagang, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Pada kredit terdapat kas, persediaan barang dagang, dan kredit. Yang terakhir yaitu jurnal penerimaan kas. Ada tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor cek, dan pada debit ada kas, potongan penjualan, dan lain-lain. Pada kredit ada piutang dagang, penjualan, dan lain-lain. Di sini kita akan mencontohkan penyelesaian bukti transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Ini ada
bukti transaksinya, bukti kas masuk pada PT Karya Utama. Bukti kas masuk nomor KM 0601 dengan transaksi penerimaan kas pelunasan transaksi penjualan 22 Mei 2014 dengan termin 2/10 N/30. Ini kita terima dari Dharma Jaya pada tanggal 22 Mei sebesar 4 juta. 4 juta kita lihat dari saldo hutang bulan lalu, yaitu bulan Mei. Setiap faktur penjualan itu menerima termin N/30. Dharma Jaya mendapat faktur dari tanggal 22 Mei dilunasi pada tanggal 1 Juni. Dia masih dan akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Karena ada termin 2/10. Yang artinya jika dia melunasi dalam waktu 10 hari setelah dia melakukan transaksi faktur, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2% dan 30 hari. Batas pelunasan faktur. Batas faktur adalah tanggal 22 Mei dan kita melunasinya pada tanggal 1 Juni. Artinya, kita masih mendapatkan diskon 2% dari utang yang lalu. Caranya adalah dengan mengalihkan 4 juta dikali 2%. Hasilnya adalah 80.000. Cara memasukkannya adalah catat nama perusahaan, yaitu Juni tanggal 1 ada keterangan kita isi Dharma Jaya dengan nomor bukti KM 0601, nomor cek Niaga FJ 870. Kas yang kita catat adalah yang ada di bukti transaksi, yaitu 3.920.000 dengan potongan penjualan 80.000 yang kita hasilkan, yang kita peroleh dari 4 juta utang lalu dan dikali dengan 2% tadi, hasilnya 80.000. Pada kredit di sisi utang dagang sebesar 4 juta. 4 juta ini dari utang kita pada tanggal bulan lalu, yaitu bulan Mei. Selanjutnya ini ada bukti kedua fakturnya pada PT Iptex Jakarta tanggal 1 Juni 2014, yaitu faktur pembelian. Membeli sebuah barang pada PT Iptex Jakarta dengan jumlah 194.810.000 dan jurnal pembeliannya berisi atau kita isi dengan tanggal 1 Juni, keterangannya PT Iptex, nomor faktur IP 0987, terminnya ada 5/10 N/30 dalam kurun waktu 14 hari. Jika dilunasi, maka akan mendapatkan diskon 5% dari PT Iptex. Pada kredit, utang dagang kita tulis sebesar nominal yang kita beli, yaitu 196.810.000. Dan di sisi debit, yaitu PPN masukan yang sudah tertera PPN masukan pada faktur tadi, tertera PPN masukan sebesar 10%. Dan diisi menjadi 17.710.000. Diisi pada kolom PPN masukan dan di beban tersisa persediaan barang dagang, yaitu utang dagang dikurang PPN masukan dan hasilnya persediaan barang dagang, karena kita belum memiliki kartu persediaan. Yang ketiga, ini ada bukti kas keluar, faktur bukti kas keluar. Bukti yang ketiga ini dengan nomor KK 0601
bukti kas keluar dengan rincian pembayaran ongkos angkut barang tanggal 6 Juni 2014. Bukti kas keluar itu merupakan kita mengeluarkan uang biaya keperluan perusahaan. Di sini dijelaskan ongkos angkut barang, artinya kita membayar biaya angkut barang yang kita beli. Ini masuk jurnal pengeluaran kas dengan keterangan ongkos angkut, nomor bukti KK 0601, nomor cek BNI KU 1234. Pada sisi debit diisi pada kolom persediaan barang dagang sebesar 700.000 dan pada sisi kredit diisi kolom kas 700.000. Mengapa di sisi debit diisi pada kolom persediaan barang kas? Karena kita membayar ongkos angkut persediaan barang dagang yang kita beli. Selanjutnya yaitu buku besar dan buku besar pembantu hutang piutang. Buku besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Di sini kita ada kode dan nama perkiraan saldo serta saldo awal per Juni 2014. Pada kas kode akunnya 1101, begitupun seterusnya. Di sini ada nama debitur dan saldo awal, nama kreditur dan saldo awal. Di sini kita ambil beberapa contoh buku besar pada PT Karya Utama. Pada buku besar terdapat 4 bentuk, yaitu bentuk T, skontro, stafel berkolom saldo tunggal, dan stafel kolom rangkap. Di sini saya menggunakan stafel. Pada kolom ini terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Di sini kita ambil contoh nama akunnya kas dan nomor akunnya itu 1101 yang kita lihat dari kode dan nama perkiraan serta awal per Juni 2014 tadi. Dan nomor akun 1101 pada tanggal 31 Agustus kita masukkan terdapat kas pada debit, ini saldo awalnya 300 juta. Dan pada debit terdapat kas 230.077.500 yang kita lihat dari jurnal pengeluaran kas yang kita kerjakan sebelumnya. Pada jurnal pengeluaran kas terdapat di debit kas sebesar 230.077.500. Sehingga pada saldonya menjadi bertambah karena ini kasnya ada di debit, jadi bertambah menjadi 530.077.500. Dan yang kedua ada kas pada tanggal 31 Agustus di jurnal pengeluaran kas sebesar 525.647.500 di kredit. Karena kasnya di kredit, jadi pada saldo itu menjadi dikurang dari 530.077.500 dikurang 525.647.500. Hasilnya yaitu 4.430.000. Sebagai contoh kedua ada nama akun persediaan barang dagang dengan nomor akun 1102. Di sini ada pada tanggal 31 Agustus terdapat persediaan barang dagang pada jurnal pembelian sebesar 440.900.000 dan saldo awalnya ada 43 juta. Dan di sini menjadi bertambah karena ada di debit persediaan barang dagang menjadi saldonya menjadi 483.900.000. Dan yang kedua ada 31 Agustus ada pada jurnal penjualan terdapat persediaan barang dagang sebesar 355.225.000. Karena di sini terdapatnya di kredit, jadi pada saldo terjadi penurunan atau pengurangan. Jadi saldo yang 483.900 dikurang 355.225.000.
Hasilnya 128.675.000. Begitu terus seterusnya. Jika terdapat persediaan barang dagang di debit, maka saldo akan bertambah. Namun, jika terdapat di kredit, otomatis saldo akan berkurang. Selanjutnya yaitu kartu piutang. Kartu piutang ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat nominal data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setelah tanggal berapa. Dan ada kartu, di sini kita lihat ada beberapa contoh kartu piutang. Nama debiturnya ada Polinela, alamat debitur Tanjung Karang. Pada tanggal 9 Juni terdapat piutang sebesar 7 juta di kredit, dan pada tanggal 10 ada di debit 50.875.000. Tanggal 6/15 terdapat 6.600.000 pada jurnal memorial. Di jurnal pengeluaran kas ada di kredit 44.275.000, dan jurnal penjualan ada 285.175.000. Yang kedua yaitu ada Dharma Jaya, nama debiturnya, alamat debitur Bandar Lampung. Pada jurnal penerima pengeluaran kas terdapat 4 juta, begitupun seterusnya. Ini kartu hutang. Kartu hutang ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Kolomnya sama dengan kartu hutang tadi, ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Kita tinggal memindahkan yang ada di jurnal khusus yang kita buat tadi, nominal-nominalnya. Utang-utang yang ada di jurnal khusus tadi pindahkan ke kartu hutang ini. Seperti ini ada contoh PT Iptex, alamat kreditur Jakarta. Selanjutnya itu neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemostingan jurnal umum dan buku besar. Neraca saldo ini berisi daftar dari seluruh jenis nama sesuai kode akun serta saldo total dan dibuat secara sistematis. Jadi di neraca saldo ini kita tinggal memindahkan yang sudah kita posting dari jurnal dan buku besar. Kita tinggal memindahkan kode-kode dan nama-nama akunnya sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini contohnya bentuk neraca saldo, ada nomor akun, nama akun, debit, kredit. Ini kita isi pada 1101 ada kas, 1102 ada persediaan barang dagang, dan begitu seterusnya. Ini diisi secara sistematis. Selanjutnya itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Ini ada contoh bukti memo jurnal yang akan disesuaikan. Itu pada kendaraan disesuaikan metode garis lurus, umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa 5 juta. Di sini saya menunjukkan bentuk jurnal penyesuaiannya. Ini contoh aja ya. Sini jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Ini adalah bentuk neraca lajur. Maaf, ini neraca lajurnya agak terpotong, tapi
Yang termasuk kolom-kolom neraca lajur ini terdapat nomor akun. Di sini ada nomor akun. Di sini ada nama akun. Ada neraca saldo, ada debit kredit, penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laba rugi, dan yang terpotong itu merupakan neraca. Jadi cara memasukkan ke neraca lajur kita hanya tinggal memindahkan, yaitu pada neraca saldo yang kita buat tadi, yang ini kita pindahkan ke kolom yang pertama, yaitu neraca saldo. Tinggal pindahkan. Terus penyesuaian tinggal pindahkan yang telah kita kerjakan. Dan pada neraca saldo setelah penyesuaian, ini cara memindahkannya yaitu kita lihat pada neraca saldo terdapat 5.235.000. Namun di penyesuaian tidak ada, jadi langsung dipindahkan saja pada debit. Dan yang saya ambil contoh lagi yang sedikit berbeda, yaitu perlengkapan. Di perlengkapan di neraca saldo terdapat di debit 2.200.000. Sedangkan di penyesuaian setelah disesuaikan lagi terdapat di kredit sebesar 1.500.000. Jadi yang neraca saldo dikurang 1.500.000, 2.200.000 dikurang 1.500.000 karena neraca saldo ada di debit dan ketika di penyesuaian ada kredit yang tersisa hanya 1.500.000, jadi dikurangkan, hasilnya 700.000. Kenapa dikurangkan? Karena debit dan kredit. Dan kenapa pada neraca saldo setelah penyesuaian kita taruh di debit? Karena di neraca saldo lebih besar di debit, yang di debit lebih besar nominalnya daripada yang di kredit. Begitupun seterusnya. Neraca saldo yang selanjutnya itu laba rugi. Laba rugi ini kita memasukkan nominal supaya lebih mudah atau lebih mudah mengingatnya. Kalau cara saya mengingat bahwa laba rugi ini kita memasukkan nama akun yang memiliki nomor akun awal 4, 5, 6 dan seterusnya, 4 ke atas. Kita memasukkan laba rugi. Pada neraca kita memasukkan nomor akun yang bernomor 1 sampai 3 atau aset. Dan selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Yang pertama dalam laporan keuangan ini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini hasilnya atau laba bersihnya itu harus balance dengan laporan laba rugi kita yang ada di neraca lajur. Di neraca lajur laba ruginya sebesar 71, laba bersihnya sebesar 71.759.500. Sehingga di sini juga hasilnya itu ya. Jadi yang termasuk laporan laba rugi ada penjualan, potongan penjualan, dan retor penjualan. Potongan penjualan ditambah dengan retor penjualan hasilnya 8.965.500 dan ditambah dengan dan dikurang dengan 522.625.000 hasilnya terdapat penjualan bersih sebesar 513.659.500. Yang kedua yaitu ada beban pokok penjualan sebesar 407.300.000 dan penjualan bersih dikurang dengan dengan beban pokok penjualan dan kita menemukan hasil laba kotor yaitu sebesar 106.359.500. Selanjutnya itu beban-beban, ada beban gaji, beban iklan, beban penyusutan kendaraan, dan beban perlengkapan. Ini beban-bebannya kita jumlahkan.
Setelah hasil beban-beban didapatkan, maka laba kotor dikurang dengan jumlah beban, dan hasilnya akan mendapatkan laba bersih yaitu sebesar 71.759.500. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Agustus. Di sini ada modal saham awal yaitu tadi sebesar 336 juta, laba tahun berjalannya 71.759.500 yang kita hasil dari laporan laba rugi tadi, dan kita akan mendapatkan modal saham akhir yaitu dengan menambahkan modal saham awal dan laba tahun berjalan. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Di sini terdapat dua bagian, yang kiri dan kanan. Yang kiri kita buat aset, dan yang kanan ada liabilitas dan ekuitas. Di sini aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar. Aset lancar ada kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, perlengkapan, iklan dibayar di muka. Jadi ini ditambah. Aset lancar kita tambah dan hasilnya 420.259.500. Di sini juga ada aset tetap, ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Ini kita kurang. Setiap akumulasi itu dikurang. Jadi 140 juta dikurang 4.500.000, hasilnya 135.500.000. Dan aset lancar kita tambah dengan aset tetap. Total asetnya menjadi 555.759.500. Yang sisi kanan ada liabilitas. Liabilitas ini ada dua ya, sebenarnya ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Di sini kita hanya terdapat liabilitas jangka pendek, yaitu utang dagang dan PPh karyawan. Sebesar utang dagang sebesar 145.200.000, ada PPh karyawan 2.800.000. Jadi ditambah hasilnya 148 juta. Pada ekuitas ada modal saham. Modal saham kita tadi sebesar 407.759.500. Jadi ditambah liabilitas jangka pendek dan ekuitas. Dan total liabilitasnya ditambah ekuitas adalah 555.759.500. Sampai di sini penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Maaf hanya bisa menyelesaikan penjelasannya sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.